Musik Katolik dengan catatan lengkap dipersembahkan oleh Jemaat Katolik Indonesia. oleh siapa tuh? Direktorat Direktorat Jenderal Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. resmi dong. Jadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi karena orang tuanya. Pada saat orang itu nanti dewasa, Sampai akhirnya dimarahin mama kayak nanti digosipin tetangga. Ya kayak gitu. itu anak masih kecil aja mamanya takut. Iya benar. Soalnya aku juga diwanti-wanti kayak dari dulu jangan sampai pindah muslim. Kayak waktu aku kan aku ke Jakarta kan baru 6 bulan ya. Itu juga diwanti-wanti kayak kamu tuh ke Jakarta bawa iman. Kamu di sana jangan lupa ke gereja. Tapi sebelum dari Jakarta pun saya juga udah banyak nyari tahu. Kita jadi orang kan nggak bisa milih mau lahir jadi orang Cina, lahir jadi orang Jawa, Arab, bule. Iya. Kita nggak bisa milih kan? Maksudnya ya berarti kita nih ya cuman apa? Ciptaan atau hamba Allah kan berarti. Karena kita nggak bisa milih gitu. Kecuali kalau kita bisa milih sama lahir jadi orang bule, lain cerita gitu ya. Karena kita nggak bisa milih, berarti kan kita cuma bisa berserah diri kepada yang menciptakan kita. Iya, betul. Itu aja kalau di Islam. Dan di Islam juga tidak ada yang namanya diskriminasi. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat, beliau memberikan sebuah pesan gitu ya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Tapi yang lebih baik dari mereka adalah apa? Yang paling bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah. Jadi nggak ada orang putih lebih baik dari orang hitam, hitam lebih baik dari orang putih, nggak ada. Masuk masjid, yang duluan datang ya udah dari saf depan, yang belakangan jadi belakang. Mau presiden kayak mau siapa datang, nggak ada menyelak sampai ke depan gantiin orang gitu yang depan, nggak ada. Itu artinya semua manusia di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu semua sama. Yang membedakan takwanya gitu. Siapa yang paling bertakwa? Nah kita kadang-kadang kan sudah dari kecil kita sudah dididik sama orang tua begitu ya. Iya benar. Kan tapi kan kita kan setelah sekarang kita bisa informasi dari mana aja kan. Iya. Kita harusnya kan minimal jujur aja. Jujurnya ke siapa? Ke diri sendiri aja. Minimal gitu. Kalau kita bisa minimal jujur sama diri sendiri, insya Allah kita dituntun ke jalan yang benar. Tapi kalau ada doktrin-doktrin, yang penting imani saja. Jabatan, sosial, Iya. ya. Itu yang menghambat kita mendapatkan hidayah. Nggak minum lagi? Makasih. Ya, mana? Jus nih. Terima kasih. Apa lagi ya? Kok Dendi kenal Bang Zuma? Kenal. Dulu kita sama-sama di YPMA Tauhid ini, di Surabaya. Dia dulu pernah menjadi anggota kita. Bahkan kalau kan dulu kan di Gerah Mualaf ada debat online. Nah, saya waktu pas baru join kan nggak lama saya di Litbang. Jadi setiap debater-debater itu kalau mau debat itu mereka ngadep dulu ke Litbang, kita kasih literasi gitu. Kenal orang Bang Zuma juga pernah masuk konten saya kok. Oh, nggak tahu. Pernah. Udah lama tapi. Sebutin siapa? Bang Zuma, Nandar. Bang Hendi. Bang Andi Selebes. Pernah kesini. Oh, iya kan di Jakarta ya. Siapa lagi? Julius. Pernah kesini. Itu ya mualaf. Mualaf. Ah enggak, Julius mualaf. Bang Handi, Nandar, Zuma bukan. Aristo mualaf. Aristo tahu? Oh iya tahu. Ustadz Kanama? Oh iya tahu. Kesini. Iya. Siapa lagi? Valen, tahu Valen? Dia di Surabaya. Tapi kalau di kita, Yayasan Pembinaan Mualaf ini, untuk orang-orang yang seperti Karin nih, contoh misalnya setelah mualaf terus dibuang sama keluarga, kita sediain shelter.
kita sediain guru untuk belajar. Jadi buat calon mualaf itu sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin dengan adanya yayasan-yayasan seperti kita ini. Kita sediain shelter. Dulu kita ada rumah Quran di lantai 7, ada mualaf yang terbuang, tidur situ gitu. Kalau yang udah kerja, alhamdulillah. Kalau yang belum, kita kasih keterampilan kerja untuk kerja. Bahkan dulu kita latih bikin mie ayam malah. Serius, kita datengin guru bikin mie ayam di sini. Oh iya. Serius. Kita datengin guru bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Sampai begitu. Jadi orang yang masuk Islam itu kan bukan berarti terus kita lepas begitu aja. Harus ada pembinaan. Guru ikronya kita sediain. Dan itu semuanya gratis. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin. Iya. Jadi Hanya karena hubungan kekeluargaan saja yang nggak mau terputus lah. Biasanya begitu ya. ya, tapi ya saya juga siap sih itu. Maksudnya gini. Kan kalau di dalam Islam, kalau dulu sebelum masuk Islam, sudah sayang sama orang tuanya, setelah masuk Islam harus lebih sayang. Iya. Harus bisa menunjukkan gitu. Karena di Islam itu yang dilihat kan akhlaknya. Kita kan sebagai Muslim mengikuti akhlak yang ditunjukkan Nabi. Semuanya udah disebutin, udah diajarin semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, dari mulai lahir sampai mati, semua udah ada aturannya gitu. Udah paling tinggal kirim kabar gembira aja ke Palembang ya. Kabar baik kok kabar gembira ya. Kirim kabar baik ke Palembang. Kira mau dibawa calon di sini. Saya simpan ya. Iya, iya Pak. Udah sih, pertanyaan tuh banyak. Kan soalnya juga dari dulu kan akhirnya aku kan mau bawa data karena dulu tuh pernah kan aku juga pernah yang dulu pernah pacaran sama Muslim juga. Itu juga udah pernah dibilangin takutnya dikira aku tuh pindah karena orang, karena ajakan orang. Jadi butuh data-data. Kenapa dari dulu nyari pacarnya Muslim? Enggak Bang, itu udah Nggak sengaja gitu. gitu. Hah? Soalnya kan yang ditakutin bawahku dari dulu kayak gitu. Paham. Iya benar. Orang tua sih pasti pemikirannya begitulah. Kakekku Muslim tapi murtad. Oh, masuk Kristen. Katolik. Oh, Katolik, masuk Katolik. Iya. Katolik itu ya Kristen. Iya, Kristen Katolik. Iya. Oh, kakeknya yang engkongnya berarti? Iya. Oh, itu sih kan mamaku tuh Jawa. Papaku yang Cina. Kalau mamahnya papaku Konghucu, malahan pindah Katolik. Kalau dari mamaku Muslim pindah Katolik. Oh, jadi okay. di Katolik semua. Iya. Oh, berarti di rumah dulu nggak pernah ada patung Kuankong, no? Enggak sih. Oh, kalau ke rumah neneknya baru ada patung Kuankong. Iya, kayak gitu. Papa saya dulu dari Konghucu. Lah, Konghucu Kristen. Konghucu Kristen baru Islam. Muslim. Oh. Jadi dulu di rumah saya, waktu kita masih kecil, itu ada patung Kuankong. Hampir tiap tahun dulu kita dibawa papa saya kemana? Ke Gunung Kawi. Kalau anak-anak sih suka aja ya jalan-jalan. Tempatnya kan enak, karena dingin. Berarti nggak pernah ke Gunung Kawi ya? Nggak pernah. Yang mualaf center yang di Jogja itu berarti
Di Jogja itu yang saya tahu ada MCI, Mall of Center Indonesia, ada MCY, Mall of Center Yogyakarta. Kalau kita perwakilannya di Gunung Kidul, bukan di kota Jogjanya. Oh, di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, di Wonosari, itu ada pondok pesantren Al-Hadid. Nah, itu juga termasuk kalau ada mualaf-mualaf yang dibuang keluarganya dan mau belajar Islam secara intens, kita tempatnya di sana. Kalau yang di Jakarta yang Kalau di itu Jakarta Coffee, aja cuma di shelter aja. Ada kayak rumah shelter gitu lah. Kita kan bisa kerjasama dengan yayasan lain. Di Bandung juga kita ada. Di Malang ada. Kalau sesama yayasan mualaf itu pasti kita kolaborasi. Jadi itulah gunanya kalau ada orang yang masuk Islam tapi dia terbuang, nggak ada yang perlu ditakutin. Makan tidur nggak usah mikir gitu. Apalagi lulusan Undip ya sini. Tapi yang jelas kalau misalnya memang nanti tetap sudah memutuskan untuk masuk Islam, terus kemudian orang tuanya menentang, yang jelas Karin sebagai seorang muslimah boleh membantah atau menolak orang tua, tapi harus dengan cara yang paling lembut gitu. Kita selalu mengajarinya gitu. Kan ada yang ribut kan, sampai ada yang disekap segala macam, itu sering dulu. Nunggu apa ya sebenarnya kalau menurut saya? Sini. Ya itu. Hah? Kan mau ke sini dulu, emang rencananya gitu, mau ke sini. Iya. Mau lihat data-data. Ya kan sudah. Ngobrol sama mama papa. Mama papa kan di Semarang soalnya, nah. Oh, jadi mau pulang ke Semarang? Ya, pasti. Oh. Bukannya sudah bisa nebak, papa mamanya bakal bilang apa? Tapi saya kan ya setidaknya saya ngobrol dulu gitu. Kayak Kasih nggak data. yang langsung main pindah tanpa itu ya. Saya ngobrol dulu. Oh, maksudnya sahadatnya mau didampingin orang tua? Enggak. Enggak, cuman mau ngobrol aja. Iya. Enggak ngomong juga, cuman mau ngobrol kalau saya Ya paling tidak memberitahu lah ya. Iya, betul. Iyalah, mudah-mudahan dimudahin. Amin. Ya. Mudah-mudahan papanya mamanya juga ngikut gitu ya. Amin. Karena bukan cuma pekerja gereja, bahkan mantan pendeta pun bisa. Iya. Nggak harus. Yang memberatkan seseorang untuk masuk Islam itu biasanya cuma sosial ekonomi aja. Iya, jabatan. Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan. Iya. Ya. Misalnya mau lewat WA atau apa, jangan sungkan-sungkan. Siapa tahu kan ya aku bisa bawa papaku ke sini. Iya, silakan. Misalnya nanti papanya ngirim ayat, kasih kirim saya boleh, ntar saya jawab gitu. Iya. Nah, cukup? Cukup. Alhamdulillah. Yuk saya antar ke bawah kalau gitu. Oke. Ditunggu kabarnya. Ditunggu kabar baiknya. Kan 19 November Karin sudah datang ke studio sini kan. Waktu itu Karin kan ngecek ya beberapa Bible kan ya. Ada Bible yang cukup tua, waktu itu kan di foto kan. Iya. Terus ceritanya waktu itu Karin foto itu untuk nunjukin ke orang tua gitu ya. Dari 19 November terus akhirnya Karin pulang ke Semarang nunjukin ke orang tua jadi. Iya, nggak mau ditunjukin. Oh nggak mau lihat. Enggak. Oh. Tapi itu akhirnya ada diskusi sama orang tua. Diskusi sama orang tua. Sama papa. Iya, sama papa. Mama nggak mau dengar. Mama nggak mau dengar. Mama nggak pernah nanyain, nggak pernah ngobrolin juga sama sekali. Oke. Papanya tadi apa? Ketua apa tadi? Ketua lingkungan. Ketua lingkungan di satu paroki gitu ya? Di lingkungan sih. Kalau paroki lebih besar lagi kok. Iya. Ya, Oh. dia di bawahnya paroki. Ya, di bawahnya paroki lah. Itu membawahi berapa keluarga nggak tahu ya? Pokoknya banyak lah. Banyak. Oke. Terus jadi akhirnya diskusi sama papanya. Papa gimana responnya? Langsung kasih ayat gitu? Iya, ada waktu itu.
Ya. dikasih ayat balasan Oh, juga. ya, ya. Jadi perang ayat dong berarti dong. Enggak. Tapi papanya udah kasih lihat foto-foto yang Bebel yang udah difoto itu. Udah dikirim lewat WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. Udah dikirim lewat WhatsApp. Terus responnya gimana? Waktu itu sih kalau tentang di PDF, kan itu PDF ya kok. Oh, Kalau beda. PDF-nya sih nggak direspon. Cuman Hmm. kan atasnya aku ngetik-ngetik gitu kok. Kayak Hmm. misal Yesus utusan, ada di dataku, aku Hmm. udah tulis kayak gitu. Yesus ini ada di dataku, aku udah kayak gitu kan kok. Ngomong-ngomong tulisannya Karin nulis sendiri, Iya, terus dilampirin sama foto itu gitu. iya. Terus dijadiin Dirangkum. PDF. Iya, Berapa halaman? 35. Buset. 35 halaman? Iya, Cuman rangkuman yang dari sini doang gitu. iya. Bentar lagi jadi penulis buku ini berarti. Itu nggak dibaca sama papanya? Nggak dibaca? Kalau sekarang sih nggak tahu ya, udah dikirim lewat WhatsApp soalnya kok. Hmm. Tapi kalau yang atas-atas chat-chatnya dibales Hmm. sih. Hmm. Tetap ayat andalan dari papanya dikasih. Ya, Nah, aku dan Bapak adalah aku dan satu gitu. Bapak adalah satu, itu Yohanes contohnya. 10:30 Iya, gitu. kayak gitu. Terus habis dikasih Yohanes 10:30, Karin nggak balas dengan Yohanes Kayaknya 17 kalau ayat dibales 22, lagi 23 bakal gitu. kayak gitu terus ya kok Oh, kayaknya ya. Jadi kayak waktu itu setelah itu kan aku cuman read doang tuh kok mhm. rada lama. Itu baru dibales kemarin Minggu juga. Oh gitu. Ya, terus setelah itu aku baru balas lagi malam ini tadi sebelum ke sini. Oh, Aku jadi baru tadi balas. jalan ke sini ini masih chat sama papanya? Aku cuman balas kayak maaf ya Pak baru balas. Aku bilang gitu. Terus aku Oh, bilang juga kayaknya aku tetap sama pilihanku. Aku kayak hmm, gitu-gitu juga. Oke, aku bilang maaf juga udah ngecewain Papa kayak gitu-gitu. hmm. Karena Papa berkali-kali kan bilang kayak Papa terus terang kecewa kayak gitu-gitu. Kecewanya karena dia punya jabatan aja. Iya, karena kan Papa juga dari kecil udah ngajarin Katolik kayak gitu-gitu kan kok. Hmm, 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 hmm. Mm. Kalau mama nggak terlalu aktif di gereja? Mama sama sekarang. Aktif juga. Iya, sebenarnya dulu aku juga aktif kok. Aku dulu Hmm. lektor. Ah, Aku dulu lektor. lektor tuh Lektor itu jadi pengajar. kalau di Katolik dia ada namanya lektor. Hmm, Lektor tuh kayak bacain. Jadi kan kalau di Katolik itu dia kan sistemnya ekaristi ya kok. hmm, Jadi dia ada bacaan pertama, hmm, bacaan kedua, bacaan Injil. hmm, Yang bacaan Injil dibacain oleh Romo. hmm. Kalau bacaan pertama kedua dibacain namanya lektor. Oh, Yang Karin dulu bacain lektor. bacain. Iya. Oh, Jadi dulu aku sempat bacain kitab suci. oke. Sempat jadi lektor kayaknya 3 sampai 6 bulan aku lupa juga 3 sampai 6 bulan. iya sih itu karena juga disuruh mama Hmm, hmm, karena mama dulu jadi lektor tapi dulu di katedral Semarang hmm, terus habis itu pindah ke karena kan kalau di Katolik ada paroki itu ya hmm, kok nah hmm, pindah ke paroki balik ke parokinya lagi nah hmm, jadi di situ hmm, terus hmm, hmm. sekarang mama aktif lektor papa ketua lingkungan adikku ketua OMK OMK itu apa? OMK tuh organisasi muda Oh, organisasi Katolik remaja. iya Organisasi Muda Katolik. iya Jadi satu keluarga nih aktif semua ya aktif semua. semua Pekerja gereja semua berarti. kerja pelayanan terus papa mama juga kayak Oh alah. kor juga Kalian juga ikut KOR? enggak Oh enggak. waktu itu udah pernah sih kayak lektor lagi tapi aku emang nggak mau kok Hmm. kayak emang udah dari 2021 lagi dia udah nggak pernah terlalu itu lagi sama Hmm, gereja hmm, hmm, hmm. Terus jadi akhirnya tadi sore nih waktu jalan ke sini Karin akhirnya ngomong sama papanya ya aku bilang tetap kayak mau masuk Islam. ya kan aku kan juga ngobrol ini kan dalam bentuk aku tujuanku tetap mau menghargai orang tua Hmm, aku karena orang tua aku masih ada karena hmm, daripada aku juga mikir aku pulang-pulang ke Semarang tapi aku tiba-tiba bilang aku udah muslim kayak hmm, aku lebih merasanya lebih nggak menghargai mereka aja hmm, kayak gitu hmm, kok hmm, jadi aku ngasih kabar lebih kayak ngasih kabar bukan minta izin gitu hmm, ya kok hmm. Iya betul, memang yang benar. Karena kan Karin kan sudah dewasa, sudah iya punya kekuatan hukum untuk diri sendiri. iya Sedangkan setiap warga negara itu kan dijamin haknya untuk iya memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan waktu itu masing-masing. aku juga udah bacain tuh kok UU-nya Terus, UU HAM aku udah bacain UUD 45 aku udah oh, bacain tuh kalau orang kalau udah 18 tahun ke atas kan boleh memeluk ya, agamanya sendiri terus waktu di Semarang itu papa udah bilang ya terserah kamu lah Karin udah sempet kayak gitu kok udah bilang hmm, kayak terserah kamu lah Karin kamu sudah besar kayak hmm, gitu kamu sudah tahu mana yang benar mana yang salah hmm, tapi papa harap
dipikirin lagi. 1000 Jangan kali. sampai iya, jangan sampai pindah itu karena seseorang. Oke. Takutnya Bapak nggak mau kayak aku tuh menyesal di kemudian hari karena itu pindah karena seseorang. Ya, Kayak ya, gitu. ya, ya. Terus tapi waktu balik ke Jakarta makin ke sini kok kayak udah nggak terserah kamu Karin lagi kayak gitu. Oh, Kayak mulai iya kayak malah kayak arahnya melarang gitu. Oh, ya, oke. Makanya itu dibilang kecewa gitu ya. ya berkali-kali bilang Bapak kecewa, Kamu Bapak. dari kecil udah dikasih makan, udah disekolahin, Iya. sekarang nggak ikut agama orang tua. Nah, berarti kalau agama orang tua gimana? Iya. Ya kan? Ya, tapi biar bagaimanapun ya, kalau istilahnya sebelumnya Karin itu sudah sayang, hormat sama orang tua, ini kalau masuk Islam harus bisa tunjukin bahwa Karin lebih sayang, lebih hormat sama orang tua. Agama tidak untuk membuat keluarga pecah kok. Dalam satu Iya. keluarga banyak kok yang beragama dan kepribadian beda-beda, banyak. Nah, cuman mungkin masalahnya ada di makanan mungkin ya. Makanannya kan yang kalau mereka masih boleh makan babi, kita nggak boleh, nah paling itu jadi masalah. Tapi banyak kok teman-teman saya satu keluarga beda agama, masih ada yang banyak begitu. Ya, tapi kan gimana ya? Saya tadi juga mau nanya, ini kan Karin ini kan bawa teman 3 orang nih, Muslim semua. Saya mau nanya nih teman-temannya, Anda nggak yang ngerayu atau bujukin atau maksa Karin untuk masuk Islam? Iya. Enggak ya? Enggak. Malah yang satu nih dari Jawa nih. Dari mana tadi? Manarja ya. Dari Manarja sengaja datang ke Jakarta hanya untuk melihat Karin memasuki Islam, Masya Allah. Ini semua teman-teman kuliah Karin berarti ya. Jadi Karin waktu itu pernah datang ke sini tanggal 19 November 2023, konsultasi, kemudian juga sudah melihat bukti-bukti yang ada di sini juga, sudah difoto, sudah dibuatin karya tulis, cuman nggak dibaca karya tulisnya ya. Iya. Kasihan dong, berarti nggak dapat nilai dong. Ya kan tujuan bawa itu juga soalnya itu sih kok aku juga berkali-kali nekanin kayak aku tujuan ke Semarang itu mau kasih tunjuk data, aku Mm-mm. jauh-jauh ke Semarang itu mau kasih tunjuk data karena aku nggak mau dibilang pindah karena orang. Mm-mm. Berkali-kali aku bilang kayak gitu tapi bapak tetap kayak yang pasti karena laki-laki kayak gitu terus, Mm. pasti karena orang terus Karin nggak bilang bilang, kayak ini brainwash kayak gitu. Karin nggak bilang, Karin tuh mau masuk Islam karena seseorang. Enggak, Hah? enggak lah. Karena Yesus gitu. Malah bukan Gitu. cuma satu orang, semua nabi-nabi gitu ngajarin Islam Iya. gitu. Harus. Tapi kan kalau dalam konteks dari Nasrani ke Islam, tokoh sentralnya kan memang Yesus. Iya. Jadi orang Islam juga sebenarnya nggak tabu ngomongin Yesus tuh nggak tabu. Karena Yesus itu adalah nabi utusan Allah yang sama orang Islam malah dimuliakan. Iya benar. Dimuliakan tapi tidak ditinggikan menjadi Tuhan. Bedanya di situ loh. Berarti kalian sudah berani ngambil resiko. Berani. Berani ya. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain soal Islam? Mungkin ada yang belum jelas atau gimana gitu? Hmm, enggak sih Apa kalau saja? saat Apa saja? ini enggak sih saat ini lebih mikir kayak mau nanti mau belajarnya lagi Oke. gimana. Oke. Nah, kalian jangan khawatir. Nanti kan insya Allah dapat apa namanya buku petunjuk sholat. Kita juga bisa ngirim guru privat ke rumahnya Karin. Oh bisa. Bisa, ngajarin sholat, ngajarin ikro, tenang aja. Nanti tinggal dicatat daftar hari apa, jam berapa, guru datang. Gratis. Ya. Oke, sekarang biar kita nggak memperlama waktu, kita langsung prosesi syahadat aja dulu ya. Nanti ngobrol-ngobrolnya disambung lagi setelah syahadat ya. Oke, apa? Cinta bisa bantuin pakai kerudung nggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di depan saya sekarang ada saudari Karin. Ya. Karin dari Semarang, tapi sekarang tinggal di Jakarta ya. Kerja di Jakarta ya. Nah, alhamdulillah saudari Karin ini waktu itu pernah ke studio tanggal 19 November. Berarti udah sebulan lebih ya, berarti ya. Sebulan Hampir lebih. 2 bulan berarti ya. Iya hampir 2. Ya, waktu itu saudari Karin memang konsultasi lah ceritanya, ngobrol terus lihat-lihat Bible di sini. Alhamdulillah dengan dalam waktu 2 bulan akhirnya Karin menjemput hidayah.
Alhamdulillah ya. Nah, di sini juga ada teman-teman Karin, akhwat-akhwat semua nih, mengantarkan Karin untuk melakukan prosesi syahadat. Jadi sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah Karin mau masuk Islam itu atau mau memeluk Islam itu karena ada paksaan atau karena kemauan sendiri? Karena kemauan sendiri. Alhamdulillah. Teman-teman, Karin ada yang maksa Karin untuk masuk Islam? Enggak ya? Coba kencangkan dikit suaranya, nggak dengar? Enggak ya? Alhamdulillah. Yang kedua, Karin kan masih punya orang tua nih. Masih ada papa, masih ada mama. Karin tadi juga sempat cerita kan bahwa Karin sampai sore tadi pun masih berdialog dengan papanya ya. Tetapi gini, Karin kan juga sudah dewasa. Hak warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing itu kan dilindungi oleh negara. Jadi nanti Karin boleh membantah kepada orang tuanya Karin, tetapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya, pesan saya itu. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam kan ada syariat. Nanti setelah bersyahadat ini, Karin nanti harus melakukan syariat Islam yang lain, yaitu sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Ya, berarti nanti setelah syahadat ada sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Apakah Karin di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk melakukan syariat-syariat tersebut? Ya, saya berjanji. Alhamdulillah ya, insya Allah gitu ya. Insya Allah. Baik, Karin sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Pernah. Pernah. Sudah tahu artinya? Pernah. Sudah tahu artinya ya? Tahu. Baik, kalau gitu saya nggak usah jelasin ya. Baik, tetapi yang jelas di saat sekarang Karin mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, Karin sudah tahu ya makna di dalam kalimat itu dan Karin sudah menerima dengan tulus ya apa makna daripada 2 kalimat syahadat tersebut ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Supaya tidak memperpanjang waktu, kita langsung mulai saja. Karin nanti ikuti kalimat 2 kalimat syahadat itu dari saya. Setelah itu baru kita bacakan terjemahannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Sah ya, saksi semua sah ya. Alhamdulillah, Karin sekarang sudah menjadi seorang muslim. Di dalam Islam kita memahami seseorang di luar Islam yang masuk Islam, insya Allah dosa-dosa Karin dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan. Ya, itu udah jelas di dalam Islam. Tetapi kebaikan yang Karin pernah lakukan dari akil balik juga sampai hari ini tidak dihapus. Tetap dicatat sebagai kebaikan. Keren kan? Alhamdulillah ya. Ini mau nangis apa mau ketawa sih sebenarnya? Alhamdulillah ya Karin ya, itu di dalam Islam seperti itu. Jadi Karin sekarang seperti seorang bayi yang baru lahir. Ya. Seorang bayi yang baru lahir kan istilahnya masih bersih dari dosa gitu ya. Nah, di Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah seorang muslim. Karena muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Dia menjadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi karena orang tuanya. Pada saat orang itu nanti dewasa, mengenal Islam, sampai akhirnya dia menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi sebenarnya dia kembali ke fitrahnya. Ke fitrah sebagai seorang manusia yang hanya berserah diri kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya roh kita sebelum dimasukkan ke dalam tubuh kita, sebenarnya roh kita itu dulu sudah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita. Cuman pada waktu roh itu masuk ke dalam tubuh manusia, kita sudah lupa semua. Nah, jika hari ini Karin sudah mengenal dan juga sudah bersaksi kembali bahwa la ilaha illallah, maka artinya itu adalah kita sebenarnya apa? Sudah mengulang ikrar kita sebelum kita jadi manusia. Insya Allah kita tahu kita berasal dari mana,
Sekarang kita hidup untuk apa, nanti kita mati kemana. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, saya senang sekali. Ini ada buku tuntunan sholat, ya. Mohon dibaca, diterima dengan baik. Di dalamnya juga ada sedikit uang. Ya. Ini uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya, terima aja. Ya, mohon diterima dengan baik. Ya. Ini buku tuntunan sholat, tolong dibaca, dipahami, dan dipraktekkan. Kalau mulai nanti malam atau besok mau sholat, belum bisa, belum tahu gerakannya, belum sempat baca buku, ikutin teman-temannya. Sholat berjamaah, menjadi makmum. Ya, gerakannya ikutin, bacaannya subhanallah, subhanallah, sudah cukup. Tapi ini kalau udah dibaca semuanya, insya Allah nanti dalam waktu dekat bisa lah. Kalau perlu, sholat sambil baca ini pun boleh. Kalau sholat sendiri ya. Sholat sendiri sambil baca ini boleh. Atau mau di print, taruh di depan sajadah juga boleh. Atau di dinding juga boleh. Saya juga dulu begitu. Sholat ngadep dinding, di dinding tulisan bacaan sholat semua. Banyak berlembar-lembar. Dalam waktu seminggu hafal, bisa sholat sendiri. Ya. Tapi yang paling baik, sholat berjamaah. Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan hari ini menjadi hari yang bersejarah buat Karin. Semoga Karin istiqomah dan kita semua husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah artinya kita mati dalam keadaan Islam. Saya ingin ngajak Karin untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Doa ini adalah doa yang sangat bagus setelah seseorang masuk Islam. Ya. Ikutin kata-kata saya, nanti sambil kita bacakan terjemahannya ya. Robbana, Amana, Bima, Angsalta, Wata Ba'nar, Rasulah, Faktubna, Ma'asyahidin. Ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan dan kami mengikuti Rasul-Mu. Dan untuk itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan hindarilah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saudari Karin sudah menjadi seorang muslim. Nanti selain baca buku bisa belajar sama teman-temannya. Ya, teman-temannya bantu ya. Nanti Karin ya dibimbing ya. Step by step Karin ya. Nggak perlu buru-buru. Yang penting Karin secara bertahap mengetahui Islam dengan lebih baik. Nanti tinggal tentukan mau hari apa belajar Islam, dalam seminggu mau 2 kali, silakan. Nanti didaftarkan di administrasi kami, kita kirim guru. Ya. Bisa untuk ngajarin fikih, akidah dan lain sebagainya. Juga yang penting belajar Iqra. Ya, tinggal cari waktu aja yang paling baik. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Kita sama-sama berdoa semoga saudari Karin istiqomah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat para pemirsa, bisa mempertebal iman kita, membentengi akidah kita. Jika para pemirsa ingin membantu perjuangan dakwah kami, silakan bisa dikirimkan ke BSI nomor 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.